Baik, kita juga masih berbincang dengan ketiga narasumber. Saya mau ke Pak Sutomo. Pak Sutomo, ini kalau melihat sebenarnya kan tadi dari sisi kawan kita Pak Suharso mengatakan bahwa ini sebenarnya dari orang kantor dulu nih, baru kena ke level buruh dan juga teman-teman buruh. Sebenarnya memang seperti itu, Pak. Baik, selamat pagi Mas Ari dan juga Mbak Rati. Selamat pagi untuk pemirsa TV One yang luar biasa, super. Kalau pertanyaannya demikian, sebetulnya tadi saya menggarisbawahi dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh juru bicara COVID-19 Kabupaten Bekasi, Dr. Alamsyah, itu memang bahwa kita yang tidak bisa kontrol itu adalah di eksternalnya. Kalau internalnya di dalam pabrik tadi itu kita sudah menerapkan protokol-protokol sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dan kami semua menjalankan. Dan perlu diingat bahwa ketika kita bicara mengenai industri itu sejak dari dilahirkannya itu sudah sangat mengenal apa yang disebut dengan konsep-konsep dasar mengenai keselamatan kesehatan kerja. Ya. Oleh karena itu pada dasarnya perilaku yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjaannya dalam rangka kontrol itu sudah maksimal. Tetapi apa yang terjadi pada saat kemarin itu ada libur panjang, nah kemudian mereka pulang, kemudian kami juga nggak bisa kontrol lagi. Termasuk juga pada saat dia ada di rumah kita juga nggak bisa kontrol, tetapi ketika datang ke dalam perusahaan kita lakukan kontrol. Oleh karena itu kenapa bisa ketahuan ya karena tadi ada kontrol. Kontrol itu dalam arti ada rapid atau swab yang diselenggarakan ya, jadi perusahaan banyak atau yang bagaimana? dilakukan, tahapan-tahapannya itu banyak dilakukan dari mulai tadi dikatakan sama Mas Arso juga bahwa misalkan ada pemeriksaan untuk suhu badan, kemudian ada cuci tangan, kemudian juga jaga jarak. Kondisi betul jaga jarak dan itu kita lakukan semuanya, termasuk pada kondisi orang-orang yang memiliki satu kondisi tertentu katakan tidak masuk, kita selalu memonitor sakit apa, bagaimana dan kemudian kita akan selalu mendampingi seperti itu gitu. Oke, beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Barat ya. Ada apa namanya salah satu faktor juga nih ya bahwa tuntutan rebound ekonomi dari pelaku usaha juga yang bisa jadi menjadi salah satu faktor klaster industri ini terjadi begitu Pak Sutomo. Benarkah demikian Pak? Ya, kalau menurut saya kurang tepat ya. Jadi begini, pada dasarnya kalau kita berbicara tadi disebut dengan pandemi COVID atau katakanlah virus COVID-19 tadi itu, memang satu hal yang tidak mungkin akan bisa dihilangkan. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai pekerja, pengusaha adalah bagaimana memprotek supaya orang tersebut tidak terkena. Nah, kemungkinan kenapa itu terkena, ada beberapa orang yang kurang disiplin gitu loh. Artinya kurang disiplin terhadap protokolnya itu sendiri, sehingga ya berakibat seperti itu gitu. Nah ini yang menjadi concern bagi kami di Apindo itu sebetulnya bagaimana kita mensosialisasikan mengenai apa yang disebut dengan COVID-19 tadi itu adalah sebuah bentuk bahaya yang ini akan ada selamanya dan itu tidak mungkin akan dihilangkan. Tapi kan teman-teman pengusaha kan membutuhkan juga dong satu sisi pengembalian ekonomi setelah bisa dikatakan apa ya, kasarnya itu kayak hancur lebur lah beberapa bulan silam begitu misalnya. Ya, betul. Jadi memang tidak mungkin kita juga akan berdiam diri terus dengan kondisi yang seperti sekarang ini, tidak mengambil sebuah sikap, itu tidak mungkin karena kehancuran di sektor ekonomi itu juga akan lebih fatal lagi karena itu berdampak pada beberapa hal yang lain kan, akan seperti itu. Nah oleh karena itu sebuah keputusan yang sangat tepat sebetulnya bagaimana kita tetap jalan industri, produksi kita tetap berjalan, tetapi protokol COVID itu harus dijalankan secara maksimal. Namun bahwa protokol itu bisa berjalan atau tidak secara maksimal itu tidak tergantung dari perusahaan saja. Tapi pekerjanya pun juga harus sadar bahwa ketika saya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ini, maka kemungkinan besar ada potensi untuk saya terkena COVID-19 tadi itu. Nah jadi penekanannya memang kita semuanya harus bersama-sama, kita semuanya harus bersatu untuk bagaimana menanggulangi ini semuanya, yaitu stakeholder perusahaan, mereka juga harus menyiapkan semua fasilitas yang ada, membuat kebijakan yang berpihak pada kesehatan, dan juga pekerja harus tetap menjalankan sebagaimana mestinya protokol itu gitu. Saya ke Mas Suharso lagi, karena tadi sudah ada pekerja yang digarisbawahi begitu. Mas Suharso dan rekan-rekan sebetulnya memandang corona ya, COVID-19 ini seperti apa sih? Ya, kalau saya sendiri
Ya, sebagai suatu wabah yang cukup mencemaskan juga ya buat ekonomi kami juga gitu ya, buat ekonomi rakyat juga. Jadi kalau saya berharap pemerintah untuk cepat mengatasi wabah ini agar roda perekonomian dia berjalan dan hak-hak buruh juga dilindungi dan hak buruh juga untuk dipenuhi gitu. Dilindungi dalam arti perlindungan apa yang dibutuhkan kawan-kawan? Seperti ini, seperti kami yang dirumahkan itu, dari kebijakan perusahaan itu mengasih upah hanya 50%. Oke. Nah, sedangkan untuk biaya kehidupan kita sehari-hari aja kurang, apalagi buat sekolah, jalan apalah gitu kan. Tapi dari sisi perlindungan keselamatan kerja selama pandemi COVID di perusahaan aman ya, Mas ya? Ya, di perumahan alhamdulillah masih aman. Oke, baik. Dokter Alamsyah, nanti kita juga akan mencolek Anda juga, dokter. Usai jeda para berikut, kami akan kembali. Baik, kita langsung sambung ke Dokter Alamsyah. Dok, nih kalau melihat kan memang ya bingung juga ya nyari sebenarnya asal muasal dari penyebaran COVID-19 kali ini. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Satgas melihat kondisi saat ini? Baik, Mbak Rati, Mas Fadil, pemirsa sekalian yang saya hormati, sebenarnya bukan bingung mencari akarnya. Kita sudah menelah ini dan memang polanya seperti itu. Yang perlu kita sampaikan bahwa ini bisa terjadi berasal dari luar maupun dari dalam. Dari dalam apa yang kita lakukan adalah penguatan satgas yang ada di masing-masing kawasan maupun perusahaan. Bahwa di sana ada orang, ada manusia, ada sarana prasarananya, itu yang kita perlu perkuat. Protokol kesehatannya sebenarnya sudah jelas. Apa yang kita dengungkan selama ini, kita menjaga jarak, kita rajin mencuci tangan, kita memakai masker terus-menerus, ini yang menjadi hal-hal yang dari awal pandemi ini kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, kita sudah menelaah sebenarnya. Ketika kita ada dalam lingkungan pekerjaan, terutama lingkungan pabrik atau perusahaan yang tertutup, ada pola yang kita bisa jaga. Kita menjaga jarak, kemudian kita melakukan pertemuan ataupun perkumpulan yang tidak terlalu lama durasi waktunya. Kemudian ada lingkungan kerja yang harus punya ventilasi yang baik. Mas Fadil dan Mbak Rati, bahwa di perusahaan kita sudah telah di perusahaan yang bisa memungkinkan itu sebenarnya adalah tempat-tempat kumpulan. Kemarin kita melakukan diskusi, sudahlah di perusahaan itu tidak usah ada ruang merokok. Kenapa? Kalau orang merokok, kumpul-kumpul merokok, di sana pasti akan buka masker. Jadi sudah ada edaran untuk menutup ruang yang berpotensi dijadikan tempat berkerumun? Ya, termasuk yang tadi saya sampaikan, bahwa ruang merokok ini kita sepakati, udah kita tutup. Kemudian tempat makan kita atur sedemikian rupa sehingga orang yang di sana itu tidak berkerumun. Kemudian tempat-tempatnya sudah tertentu. Si A duduk di sini seterusnya. Kemudian tidak berhadapan-hadapan. Kemudian di musola misalnya kita lakukan seperti itu. Baik. Kemudian di moda transportasi umum ketika mereka melakukan perjalanan dari dan ke kantor, naik apa, kemudian kalau dia naik bis dia harus duduk di situ seterusnya. Itu semua ketat diawasi, Dokter Alamsyah? Ya, betul. Di perusahaan dan Satgas Kabupaten kita sudah membuat, ada SK Bupatinya, keputusan Bupati yang mengatur tentang, baik, termasuk dengan ada sanksi-sanksinya, Mas Fadil. Oke, baik. Saya ke Pak Sutomo lagi. Pak Sutomo, saya ingin dapat penjelasan yang clear, Pak. Singkat saja mungkin dari yang dikeluhkan oleh Mas Suharso tadi. Jadi dia sudah sebulan ini dirumahkan, sebelumnya dia bekerja, begitu. Apakah ini bagian dari protokol kesehatan, Pak? Baik, Mas Fadil, bahwa pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam pabrik itu memang merupakan bagian, karena memang instruksinya jelas bahwa mengurangi jumlah pekerja yang aktif di dalam perusahaan itu menjadi sebuah guidance yang harus dijalankan. Termasuk di dalamnya seperti jaga jarak dan lain sebagainya itu juga harus dilakukan gitu. Kira-kira begitu. Berapa lama itu, Pak, proses seperti ini? Berapa lamanya memang kita mencoba untuk pada umumnya di perusahaan tadi itu bergantian. Artinya bahwa orang yang tersebut masuk mungkin beberapa lama, kemudian mereka akan masuk lagi seperti itu. Itu di tiap-tiap perusahaannya berbeda kebijakan. Tapi intinya bahwa kita ingin mengurangi jumlah
pekerja yang ada dalam perusahaan tadi itu supaya aktivitas itu bisa terkontrol dengan baik, maka dilakukan cara itu gitu. Meskipun mereka juga tidak mendapatkan full ya Pak ya itunya ya. Gajinya Nah, kalau ya. itu di luar kewenangan saya karena Oke. saya nggak tahu kebijakan Pak, dari kalau perusahaannya memantau gitu. bagaimana aktivitas mereka di luar kantor, sudah ada apa? Kebijakan atau mekanisme? Ya itu yang mungkin yang pertama ingin saya sampaikan. Pertama mungkin kita harus sinergi. Ya, sinergi yang pertama adalah kalau kami di industri begitu ketat melakukan pengontrolan seperti itu, tetapi ketika mereka keluar dari perusahaan dan ada di lingkungan rumah, ini semestinya yang saya tahu itu ada gugus kecamatan ya yang ada di tiap-tiap kecamatan tadi itu. Mungkin ini Baik. bisa diaktifkan untuk bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan physical distancing dan kemudian protokolnya dan lain sebagainya itu. Karena kalau mereka untuk apa begitu masuk ke pabrik kita kontrol dengan baik, tapi begitu luar dari pabrik mereka berada pada posisi yang memungkinkan untuk terjadi penularan seperti itu. Baik. Pak Sutomo terima kasih Pak atas waktunya Ya. pagi ini. Dr. Alamsyah juga terima kasih. Mas Suharso, salam kami buat Ya. rekan-rekan dan tentunya terus mengingatkan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan ya Mas Suharso ya. Tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ketiganya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Vi? Dialognya sudah selesai juga acaranya ya. Dengan demikian saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri dan juga Arif Adil. Ya.